Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas akhir dari matkul pemrograman mobile, di mana diminta untuk menyelesaikan problem based learning melalui aplikasi yang dibuat. Maka dari itu, kami membuat sebuah aplikasi, yaitu aplikasi untuk pencarian kos online. Kelompok ini beranggotakan yaitu Afif Nurwidianto dengan NIM 20.018.131, lalu ada Widianto Firmansyah NIM 20.018.154, dan terakhir saya Happy Ulil Azlina NIM 20.018.364. Rumah kos menjadi suatu usaha yang bergerak di bidang jasa yang berpotensi karena semakin tinggi tingkat urbanisasi di Indonesia. Rumah kos tersedia dalam berbagai jenis dan juga fasilitas maupun harga yang sudah ditetapkan. Semakin baik lokasi dan fasilitas sebuah rumah kos itu sendiri, maka semakin tinggi pula harga sewa yang ditawarkan, sehingga akan menyulitkan para pencari yang berasal dari luar daerah untuk mengetahui harga yang tepat untuk sebuah kamar kos. Pencari yang berasal dari luar daerah terlambat dalam mendapatkan informasi daripada pencari yang telah mengenal baik lokasi tersebut, dan keterlambatan dalam informasi tersebut menyebabkan keterlambatan pula dalam mendapatkan kos yang tepat. Selama ini, pemesanan kos hanya dilakukan via telepon, fax, ataupun konsumen mendatangi langsung tempat kos tersebut. Konsumen tidak dapat secara langsung melihat kondisi kos tersebut. Hal ini dapat membuat pelanggan atau konsumen itu kecewa karena ternyata kos tersebut tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka Big Contractor menyediakan fasilitas pencarian kos berbasis Android secara online yang akan memberikan kemudahan kepada pelanggan, di mana pelanggan dapat melihat secara detail sebuah kamar kos tersebut tanpa harus ke tempat kos itu berada. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Afif Nurwidianto, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program sederhana yang telah kami buat, di mana di Java itu terdapat database kos. Database kos itu digunakan untuk mengelola sebuah database. Lalu di sini terdapat private static final string, nama databasenya adalah cosdb. Lalu di sini menggunakan metode get instance yang digunakan untuk mendapatkan instance dari database kos. Lalu jika instance itu belum ada, maka akan dibuat baru dengan memanggil room database builder dan menentukan konteks, lalu database kos dan nama database yang digunakan. Nah, di dalam database kos ini sendiri diset dengan fallback to destructive migration, lalu allow main thread dan allow main thread queries. Lalu di sini juga terdapat metode cosdao yang digunakan untuk mendapatkan instance dari cosdao. Nah,
COSDAO sendiri itu digunakan untuk mengelola operasi CRUD pada database. Pindah halaman COSDAO. Nah, di sini nih untuk mengelola operasi CRUD itu tersebut. Nah, seperti menambahkan data, menghapus data, mengambil data, dan mengupdate data. Lalu pada resolver updater main itu sebuah adapter yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk list. Di mana terdapat variabel list cost, yaitu untuk menyimpan data di dalam list cost itu sendiri. Lalu kelas ini juga mewarisi dari reseller view adapter dan mengimplementasikan main file holder sebagai file holdernya. Lalu terdapat konstruktor, yaitu berupa list, konteks, dan boolean isAdmin. Nah, isAdmin sendiri ini digunakan untuk menentukan apakah user yang menggunakan aplikasi ini adalah admin atau bukan. Lalu terdapat onCreate view holder. Ini digunakan untuk setiap item pada resolver view ditentukan dengan menginvite layout, list cost, layout list cost, dan mengembalikan main file holder baru, yaitu return main file holder view. Lalu pada metode onBin view holder itu dari objek cost pada list bin view holder, metode ini juga digunakan untuk menambahkan listener pada button update, lalu button hapus, dan card view. Nah, button update sendiri ini digunakan untuk membuka activity, update activity, dan phishing ID cost, dan admin. Terus pada button hapus ini digunakan untuk menghapus data dari list dan database serta menampilkan toast message, yaitu berhasil menghapus data. Lalu ke card view ini digunakan untuk membuka activity yang digunakan membuka activity, detail activity, dan passing data yang diperlukan. Lalu pada get item count itu jumlah item pada cost list. Lalu pada kelas main file holder, ini dideklarasikan beberapa view. Lalu yang digunakan pada layout cost dan invite pada onCreate view holder. Selanjutnya maps activity. Maps activity ini digunakan untuk menampilkan lokasi cost pada peta menggunakan Google Maps API. Nah, cara menyeting kode dari APK sendiri itu terdapat pada Android Manifest XML di metadata. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari program ini. Selanjutnya pada runningan program akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Widianto Firmansyah. Dipersilakan, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan runningan dari program yang sudah kami buat. Di mana program yang kami buat ini berjudul Bu Kontraktor. Nah, di sini terdapat dua author, yaitu admin dan juga penyewa. Sekarang kita akan mencoba untuk masuk ke halaman admin terlebih dahulu.
Oke, ini adalah tampilan halaman dari admin. Nah, tempatnya ini itu ada pada activity main.xml. Nah, pada bagian halaman admin ini terdapat fitur CRUD, yang dimana si admin ini dapat menambahkan, mengupdate, dan juga menghapus. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk fitur tambahnya dulu, Mas Hafif, coba. Oke, ini adalah fitur tambah dari halaman adminnya. Silakan diisi dulu, Mas Hafif. Tempat tambah cost ini itu ada pada activity tambah cost.xml. Di bawahnya juga itu terdapat fitur untuk menambahkan gambar dari kamar kos atau bisa juga halaman kosnya. Nah, coba langsung ditambah saja, Mas Hafif. Oke, di situ sudah nambahkan daftar kosnya. Sekarang kita akan mencoba fitur update-nya. Coba diganti nama kosnya, Mas Hafif. Nah, sudah berubah kan? Sekarang kita akan mencoba untuk menghapus daftar kos yang barusan tadi kita tambah. Nah, muncul pop-up di bawah bahwa kita sudah berhasil menghapus. Sekarang kita menuju halaman penyewa. Nah, ini adalah tampilan halaman penyewa. Di sini juga sama, masih tempatnya pada activity main.xml. Di sini bedanya itu tidak ada fitur CRUD. Tapi si penyewa ini bisa melihat detail dari kos yang ada. Coba diklik, Mas Hafif. Nah ini adalah detail dari kos yang sudah ada. Di situ juga terdapat nomor telepon, biayanya, dan juga alamat. Di sini kita juga bisa melihat lokasi kos tersebut pada Google Map. Coba, Mas Hafif. Oke, sudah muncul ya pin lokasi dari kos tersebut. Mungkin segitu saja dari saya. Silakan. Saya kembalikan kepada Happy. Mungkin cukup sekian dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.